Oke teman-teman, kita bahas FIFA Series yuk. Kelihatannya sih cuma laga persahabatan biasa ya. Cuma buat isi kalender internasional. Tapi ternyata ada rahasia besar di baliknya. Dan hari ini kita bakal bongkar semuanya. Nah, ini dia. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Banyak yang belum sadar, FIFA Series ternyata bukan cuma turnamen biasa. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sebuah langkah strategis yang udah dipikirin matang-matang sama FIFA. Dan ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih cerita sebenarnya di balik FIFA Series ini? Apa agenda FIFA? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas 3 lapisan motivasi di balik proyek yang super ambisius ini. Kita bakal lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke, pertama-tama secara resmi FIFA Series ini ya sebuah panggung buat timnas-timnas dari berbagai benua buat adu tanding pas jeda internasional. Simpel kan? Kedengerannya biasa aja. Tapi percayalah, itu baru kulitnya doang. Cuma puncak gunung es. Kita masuk ke lapisan pertama. Ini adalah alasan yang selalu FIFA gembar-gemborkan ke publik. Misi globalisasi. Ini nih wajah idealisnya, cerita indahnya. Jadi, apa sih maksudnya globalisasi sepak bola versi FIFA? Gampangnya gini, ini adalah strategi mereka buat ngasih lebih banyak kesempatan main buat timnas, terutama timnas yang ya jarang dapat lawan tanding bagus. Tujuannya jelas banget buat mendorong perkembangan mereka dan biar persaingan di level dunia makin ketat. Dan kalau kita lihat tujuan-tujuannya, wah kedengarannya mulia banget kan? Bikin pertandingan lebih kompetitif, kasih panggung buat negara-negara yang selama ini nggak kelihatan, menyatukan dunia lewat sepak bola, dan mengembangkan talenta di seluruh penjuru bumi. Visinya positif banget, nggak ada yang salah. Tapi, ya selalu ada tapinya. Itu baru sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Karena, seperti yang kita tahu, di balik misi yang kedengaran idealis, seringkali ada cerita lain yang lebih dalam. Yuk kita gali lebih jauh. Nah, sekarang kita masuk ke balik layar. Lapisan kedua, bisnis. Tentu saja bisnis. Karena ujung-ujungnya FIFA itu ya organisasi yang juga cari untung. Mereka selalu cari cara buat dapat duit. Coba deh pikirin, FIFA Series ini tuh produk baru yang bisa dijual. Produk yang sangat laku di pasaran. Artinya, aliran pendapatan baru buat FIFA. Platform baru buat para sponsor biar bisa kelihatan sama penonton di seluruh dunia. Dan pastinya, ini bikin jeda internasional jadi lebih mahal, lebih bernilai secara komersial. Jadi, ya ini bukan cuma soal olahraga, ini soal uang. Oke, kita udah bahas misi, kita udah bahas bisnis, sekarang kita sampai ke lapisan ketiga. Dan menurut saya ini yang paling penting dan paling punya dampak nyata, peluang buat negara-negara berkembang. Buat tim-tim yang selama ini kayak nggak dianggap. Lihat deh perbandingannya, kontras banget. Dulu tim-tim itu mau cari lawan aja susah. Sekalinya dapat, biayanya mahal banget. Buat perjalanan, akomodasi, macem-macem. Nah sekarang, FIFA Series datang sebagai solusi. Jadwalnya diaturin, lawannya disediain, logistiknya dibantu. Mereka dapat jaminan main di laga internasional. Ini, jujur aja ya, benar-benar pengubah permainan buat mereka. Jadi, setelah kita bongkar 3 lapisan ini, misi idealis, motif bisnis, dan dampak pengembangan, gambaran besarnya mulai kelihatan kan? Kita jadi bisa melihat ini semua sebagai satu kesatuan. Pertanyaannya, ini mau dibawa kemana masa depan sepak bola? Jadi, pada intinya, FIFA Series ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pilar pertama, globalisasi, menyebarkan kecintaan pada sepak bola kemana-mana. Pilar kedua, bisnis, bikin peluang komersial baru. Dan pilar ketiga yang gak kalah penting, pengembangan, mengangkat derajat negara-negara sepak bola yang lagi merintis. Dan ketiganya ini saling nyambung, saling dukung. Nah, inilah rahasia besarnya. Rahasianya sudah terbongkar. FIFA Series itu bukan cuma satu hal, dia adalah 3 hal sekaligus. Sebuah misi, sebuah mesin bisnis, dan sebuah alat pengembangan. Semuanya dibungkus jadi satu paket turnamen. Cerdas banget kan strateginya? Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dengan mencampurkan ambisi mulia dan strategi bisnis yang tajam ini, apakah FIFA sebenarnya lagi menciptakan masa depan sepak bola yang lebih adil buat semua? Atau cuma masa depan yang lebih menguntungkan buat mereka? Atau mungkin jawabannya adalah keduanya bisa berjalan beriringan? Nah, itu dia yang menarik buat kita pikirin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.